Jumpa lagi di Total Politik. Ini sudah konten ketiga, konten gua ngoceh-ngoceh sendiri. Ini namanya apaan ya? Udah ada belum namanya? Belum ada, Bang. Belum. Ya gue juga nggak tahu namanya apaan. Kalau lu boleh punya ide, lu boleh komen di bawah ini nama konten ini apaan. Juga gue nggak mikirin dari kemarin. Gue juga bingung nih antara ini beneran gue disuruh bikin konten atau gue agak semi-semi dijebak gitu sama temen-temen di kantor. Suruh ngoceh sendirian, ya kan? Yang pasti kalau isinya ngaco-ngaco pasti gue juga dibulinya sendirian. Mereka kan nggak kelihatan bisa buang body. Nah hari ini gue mau bicara soal yang lagi heboh, lagi viral belakangan, yaitu tentang pernyataan dari seorang ketua umum partai politik yang sangat berpengaruh, yaitu Ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Nah, Ibu Megawati ini lahirnya di Bengkulu tanggal 23 Januari 1947. Udah sangat senior, kayaknya nggak ada yang benar-benar seumuran sama beliau, juga nggak banyak kayaknya di politik kita hari ini. Dan belakangan ini Bu Mega cukup heboh respon terhadap pernyataan beliau. Ya, beliau bicara soal ini ya, milenial terlalu dimanjakan. Jadi kira-kira di media-media isinya kayak begitu, apa kontribusi milenial kira-kira itu muncul di media-media kita. Dan kalau bagi gue sendiri sih, Bu Mega ini adalah memang harus kita akui sebagai seorang perempuan yang paling berpengaruh di Indonesia. Bahkan menurut Globe Asia menempatkan beliau sebagai the most powerful woman tahun 2017 di Indonesia. Kalau kata gua mah Bu Mega levelnya untuk seorang perempuan di Indonesia itu kalau bicara power udah nggak level Indonesia lagi gitu. Jadi levelnya udah kawasan atau regional gitu ya. Ini ibarat klub sepak bola itu kayak Skonto di Liga Latvia. Skonto di Liga Latvia. Contoh gua absurd banget ya, Skonto di Liga Latvia. Jadi Skonto ini saking seringnya juara 14 musim berturut-turut gitu, kayaknya nggak ada lawannya lagi di Latvia gitu. Nah, kali ini gua mau bicara soal statementnya Bu Mega yang viral banget kemarin. Statementnya Bu Mega yang viral banget dan membuat banyak anak muda di Indonesia baper. Minimal di circle gue lah, apa-apaan nih ketua partai ngomong begini gitu. Banyak banget pernyataan-pernyataan gue lihat gitu ya. Tapi gue sebagai seorang yang tiap hari kerjaannya ngamatin berita politik, gue merasa ya pertama sih kalau kita bicara politisi, nggak mungkin politisi itu menghina kelompok anak muda yang jumlahnya banyak banget. Pasti ngitung gitu seorang politisi gitu. Tapi dalam konteks kemarin Bu Mega menyatakan pendapat itu, menyatakan pendapat beliau bahwa apa kontribusinya anak muda gitu, apa kontribusinya milenial, presiden terlalu memanjakan gitu. Yang menjadi keyword penting buat gua dari pernyataan Bu Mega itu adalah saya nggak takut dibully. Ada kata-kata itu, kira-kira kayak begitulah kata-katanya, saya tidak takut dibully. Artinya gue ingin melihat bahwa beliau mencoba untuk menghilangkan pikirannya ya mengenai apapun yang akan terjadi setelah pernyataannya itu sampai ke publik gitu. Jadi beliau udah nggak mikirin apapun impactnya, ya kan? Saya nggak takut dibully katanya. Itu pernyataan yang tidak dipikirkan impactnya. Minimal beliau tidak memikirkan impactnya, tapi yang memikirkan kader-kadernya. Setiap hari masuk keluar TV untuk klarifikasi pernyataan Bu Mega. Nah, jadi kalau sesuatu yang sudah tak dipikirkan impactnya gitu ya, artinya Bu Mega tidak berpikir pernyataan itu menurut gua bisa salah gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan elektoral. Ya, beliau udah nggak peduli elektoral. Bisa aja beliau berpikir bahwa suaranya PDIP
akan tetap segitu, sudah solid gitu misalnya. Jadi gua ngomong kayak begini juga nggak akan ngaruh-ngaruh banget gitu. Atau bisa juga beliau berpikir, apaan nih suara milenial gitu, ada partai yang udah baik-baikin milenial suaranya segitu-segitu doang kok gitu kan. Ada partai tiap hari ngomongin milenial suaranya juga nggak ada gitu. Ini milenial paling pas mau coblosan malamnya begadang, tiduran, terus baru ke TPS-nya udah tutup gitu kan. Jadi menurut gua ini pernyataan yang beliau sudah jelaskan dari awal bahwa gue udah gak mikirin apa-apa, gue udah gak mikirin elektoral ya karena gue kesel aja, makanya gue sampein gitu. Nah keselnya Bu Mega tentunya itu berkaitan dengan informasi yang beliau dapatkan dari sekelilingnya, ya kan? Bisa aja sekelilingnya itu memberikan informasi misalnya, ya nolak-nolak kebijakannya Pak Jokowi juga milenial loh Bu, semuanya tiap hari gitu misalnya ya kita nggak tahu gitu ya. Gue situ dugaan gue aja, dialog imajiner gue aja gitu. Nah jadi informasi itu didapatkan, kemudian beliau menyampaikan keresahannya dan mempertanyakan apa kontribusi anak muda kelompok milenial ini gitu. Kalau gue sih berpikirnya begini, ya itu tadi kan, dia nggak mikirin elektoral ya karena kesel aja, karena sebel aja ngelihat anak muda kok tiap hari Pak Jokowi udah ngomongin anak muda, tapi yang ngedemo Pak Jokowi tetap anak muda gitu. Mungkin kan kita nggak tahu ya narasi yang ada di sekitar itu. Ini dugaan-dugaan gue aja, karena di ucapan Bu Mega juga ada ngomongin demo-demo gitu. Dan banyak juga yang menanggapi statement itu, ini loh juara e-sport, juara startup, dekakon, unicorn gitu. Banyak anak muda Indonesia juara bekel. Ada nggak turnamen bekel dunia? Gue juga nggak tahu. Nah tapi balik lagi ke pernyataan Bu Mega tadi. Kalau menurut gue melihat beliau sebagai subjek politik, pertama ya itu nggak dipikir, memang nggak ada tujuan elektoral, ya udah gue ngomong aja apa yang gue rasain gitu. Bu Mega dalam posisi kayak gitu. Karena seorang politisi kan biasanya pastilah omongannya itu ditujukan untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah tapi dalam konteks kemarin tuh ya kalau kita bilang itu untuk meningkatkan daya tawar politik juga enggak sih. Karena ya gue belum lihat datanya, tapi gue yakin lah banyak juga pemilih PDIP dari kalangan anak muda, ya kan, banyak banget anak-anak muda juga kan yang jadi caleg di PDIP gitu. Nah tentunya itu bukan untuk melukai salah satu kelompok gitu. Nah di sisi yang lain kalau mau suzon gitu ya pada Bu Mega, pernyataan beliau ini adalah suatu yang sangat beliau rencanakan gitu ya untuk mendapatkan public attention gitu, pembicaraan publik gitu soal Bu Mega dan PDIP juga, ya kan. Bagaimanapun Bu Mega ini adalah ikon yang sangat nempel sama PDIP. PDIP adalah Bu Mega adalah PDIP, yang mana nanti kalau Pak Jokowi habis gitu kan, ya dukungan dan hype-nya PDIP itu sangat tergantung kepada Bu Mega. Makanya beliau dengan sangat sadar gitu ya harus mengambil kendali pembicaraan publik. Jadi kalau beliau ngomong baik-baik adalah milenial adalah tulang punggung bangsa, tulang punggung penggerak bangsa, motor penggerak bangsa, pasti nggak akan diomongin orang, karena semua politisi ketika Sumpah Pemuda pasti ngomongin hal yang sama. Tapi kalau Bu Mega nanya apa kontribusi milenial, lah milenial nih nggak jelas kontribusinya apa, pasti orang heboh. Jadi beliau udah sangat sadar narasi-narasi yang bisa viral gitu, karena di dalam pernyataan itu juga ada kata viral kan, bisa memviralkan atau apa gitu katanya. Jadi kalau gue mau berusnuzon itu ya, berprasangka baik, pernyataan Bu Mega itu menurut gue adalah sebuah kekesalan aja. Beliau nggak mikirin elektoral, nggak mikirin apa. Jadi ada informasi yang beliau dapat, terus beliau kesel gitu ya. Beliau sebel dengan situasi politik hari ini, ngelihat anak muda yang harusnya berkontribusi terhadap pembangunan negara, ketika presiden setiap hari memikirkan
nasib milenial ini untuk menuju 2045, kira-kira begitulah bahasa kampanye yang manis dan indahnya gitu. Kira-kira kan namanya juga gue berbaik sangka gitu kan, berusnuzon, ya nggak apa-apa dong gitu. Tapi kalau gue mau bersuzon, ini sebagai subjek politik, Bu Mega sudah berhasil mengambil alih pembicaraan publik dari Pak Jokowi menjadi Bu Mega sebagai ikon PDIP gitu. Ya kita nggak bisa pungkiri dong, capaian PDIP hari ini di pemilu juga tidak lepas dari kontribusi elektoralnya Pak Jokowi gitu. Nah dengan tidak adanya Pak Jokowi lagi, nanti Bu Mega perlu untuk ngambil kendali di dalam urusan pembicaraan publik, urusan public discourse gitu ya. Ini adalah momentum untuk mengambil itu. Kalau misalnya beliau mau datar-datar aja, pasti akan muji-muji anak muda, muji-muji milenial, ya datar-datar aja. Ya ketika beliau bilang apa kontribusinya, ya ini akan menjadi pembicaraan publik dan itu dilakukan secara sadar gitu. Nah itu loh maksud gue. Jadi ada dua cara pandang. Kalau gue mau berprasangka baik, ya kayak tadi, itu cuma kekesalan beliau ngelihat situasi, ya beliau sampaikan aja, kesel gitu ngelihatnya gitu. Atau memang ini sebuah upaya untuk mengambil bandul public attention yang melekat kepada PDIP yang di pemilu kemarin itu mendapatkan banyak benefit dari Pak Jokowi. Sekarang beliau ingin kembali menjadi atensi atau wajah PDIP ke depan yang akan melahirkan kepemimpinan yang baru setelah pemerintahan Pak Jokowi. Kalau Bu Mega dituduh menghina anak muda, sih gue nggak begitu yakin. Kalau memang tujuannya untuk menghina, pasti yang mengklarifikasi yang bilang nggak mungkin Bu Mega menghina anak muda, nggak mungkin Bu Mega menghina anak muda di TV kemarin, pasti udah dipecat semua, mungkin udah diberhentiin karena tujuan gue memang mau menghina kok. Ngapain lu bilang gue nggak menghina? Oh sotoy lu gitu. Jadi sih gue berpikirnya ya nggak mungkin menghina gitu, karena kadernya belain mengklarifikasi bahwa Bu Mega nggak menghina gitu. Mungkin itu aja hari ini. Sampai jumpa di belum ada nama acara berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.